Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan memaparkan tentang hasil final tik saya sesuai dengan ERD yang telah diberikan. Jadi pertama-tama kita buka Microsoft Access terlebih dahulu. Kita pilih blank dokumen, lalu kita atur tempat penyimpanan dokumennya biar lebih mudah untuk diakses. Nah, setelah membuat folder, kalian bisa ganti nama. Lalu setelah itu mengubah tipe dokumen tersebut menjadi Microsoft Access 2000 format. Pastikan telah terganti menjadi MDB, lalu kalian create. Di sini kalian akan membuat entitas yang memiliki masing-masing atribut. Kalian bisa desain atributnya sesuai dengan kebutuhan kalian. Jadi setelah membuka desain view akan muncul tampilan seperti ini. Kalian sisa menambahkan atribut apa saja yang kalian ingin masukkan ke dalam entitas kalian. Untuk ini saya pakai yang biasanya dipakai dalam formulir. Nah, kalian boleh melanjutkan menggunakan entitas apa saja sesuai dengan kebutuhan, lalu mengisi atributnya. Jadi di sini saya menggunakan 6 entitas utama, ada diagnosa, kepegawaian, pasien, poliklinik, ruangan, dan tindakan sesuai dengan ERD yang diberikan. Nah, selanjutnya kita membuat relasi dan atributnya. Di sini kalian juga bisa desain sesuai dengan kebutuhan kalian. Kalau saya menggunakan formulir pada umumnya, ditambah dengan rujukan ERD yang telah diberikan kepada saya sebagai soal.
Setelah semua selesai, maka terbentuklah relasi dan entitas yang kita inginkan. Selanjutnya, mari kita buka aplikasi Microsoft Visual Basic. Setelah terbuka, kalian pilih VB Enterprise Edition. Kalau misalnya ada notif, kalian klik yes sampai selesai. Nah, selanjutnya kita mulai mendesain aplikasi sesuai dengan file yang telah kita buat di Microsoft Access tadi. Ada entitas dan ada relasi. Untuk judul, kalian bisa menggunakan label. Nah, label ini logonya itu A besar. Jadi kalian bisa desain sesuka hati kalian. Kalian juga bisa atur font dan ketebalannya. Lalu, untuk mengisi keterangannya nanti, kalian bisa menggunakan text box. Untuk jenis kelamin, karena hanya ada 2, kalian bisa menggunakan option button. Jadi, nanti kalian bisa memilih salah satu di antara kedua tersebut. Lalu untuk tanggal lahir kalian bisa pakai DT Picker. Jadi di sini sudah ada format tanggal, bulan dan tahun. Sisa kalian sesuaikan.
Nah, untuk agama, kalian bisa menggunakan combo box karena combo box bisa memuat beberapa item. Lanjutkan sesuai dengan kebutuhan kalian. Setelah itu, kalian bisa tambahkan ADODC dan data grid. Nah, ADODC ini dia akan menghubungkan antara Visual Basic dengan Microsoft Access. Jadi, ketika kalian menginput data di Visual Basic, maka sesuai dengan Access akan muncul otomatis data yang kalian input di Visual Basic pada Microsoft Access. Baik, mari kita coba untuk memulai aplikasi tersebut. Di sini belum ada pilihan untuk agama, pekerjaan, pendidikan, dan sebagainya, serta tombol-tombol input, simpan, cari, hapus, itu belum berfungsi. Maka dari itu, kita akan memasukkan rumus terlebih dahulu. Untuk menambahkan pilihan pada combo box, kalian bisa mengetik rumus combo 1 add item atau masukkan item, lalu ketik item yang kalian inginkan. Lakukan ini sesuai dengan apa yang kalian butuhkan. Ketika sukses, setelah aplikasi dijalankan, maka akan tampil
Selanjutnya, ketika kita menjalankan aplikasi, kita dapat mengklik apapun. Nah, untuk itu, kita akan mencoba untuk mematikan beberapa fungsi agar bisa tertata rapi pada saat kita ingin menginput. Jadi pertama-tama kita akan buat public sub, di mana di sini public sub Eremika B mati, judul yang saya berikan. Nah, untuk itu kita akan membuat rumus untuk mematikan seluruh fungsi pada atribut saat aplikasi dijalankan. Jadi kita buat public sub Eremika B matinya, judul yang saya buat. Jadi dia akan mematikan seluruh fungsi yang telah dituliskan di public sub ini. Ketika aplikasi dijalankan, kita tidak bisa sembarang mengisi lagi karena kita sudah mematikan fungsi aplikasi tersebut. Setelah itu, kita akan buat public sub Eremika B hidup. Kita copy saja dari yang mati agar kita bisa menjalankan, kita bisa mengatur apa saja yang akan kita klik terlebih dahulu ketika kita mengisi data tersebut. Public sub ketiga kita buat Eremika B bersih. Nah, ini sangat berguna untuk fungsi tombol delete nanti. Dan ini juga sangat berguna ketika kita menekan tombol lalu ada public sub Eremika B bersih, maka kita tidak perlu menghapus data yang ada di dalamnya. Kita tinggal menekan tombol saja. Nah, kita akan memasukkan rumus pada command button. Kita mulai dari command button yang pertama, yaitu input. Nah, di sini kita masukkan Eremika B hidup, di mana tandanya kita memulai untuk memasukkan data. Lalu, kita akan mengatur set fokus sebagai tanda bahwa pertama kali kita memasukkan data pada atribut apa. Kita lanjut ke command 2, ada simpan. Nah, di sini kita masukkan rumusnya. Ada record set, di mana kita akan mengambil record tersebut untuk masuk ke dalam aplikasi Microsoft Access. Di sini kalian harus menambahkan on error resume next ketika kalian sama sekali tidak memiliki data pada Microsoft Access. Ini bertujuan untuk tidak memunculkan notifikasi error ketika kalian menyimpan data yang baru.
Oke, lanjut. Kita akan memasukkan perintah di mana ketika nomor rekam medis tersebut telah ada, maka akan muncul pesan bahwa data telah ada. Silakan masukkan nomor rekam medis lainnya. Lalu ada else. Selain itu, maka akan muncul data baru di mana ada nomor rekam medis pada teks 1 dan seterusnya. Selanjutnya kita masukkan rumus optionnya. Di sini ketika option 1 sama dengan true atau kita memilih benar, maka jenis kelamin yang terinput adalah laki-laki. Selain daripada itu, maka jenis kelamin yang terpilih adalah perempuan. Nah, selanjutnya kalian bisa lanjutkan sesuai dengan atribut-atribut yang telah kalian desain. Jangan lupa ketika kalian memulai dengan with, maka kalian harus menutup dengan end with. Ketika kalian memulai dengan if, maka kalian harus menutup dengan end if. Selain itu, kalian bisa menambahkan RMIKB bersih. Jadi ketika kalian selesai menyimpan, maka form tersebut akan bersih. Selain itu juga, on error resume next memiliki pasangan, yaitu on error go to null. Jadi ketika kalian menggunakan on error resume next, maka gunakan juga pasangannya sebagai penutup. Selanjutnya, mari kita jalankan aplikasi tersebut. Klik input. Nah, kalian sudah bisa menginput data diri pasien. Kalian bisa pilih tanggal lahirnya sesuai dengan identitas pasien. Kalian sesuaikan saja. Lalu ketika kalian klik simpan, dokumen akan tersimpan dan ini akan langsung terhubung ke Microsoft Access.
Kita lanjutkan ke common button yang ketiga, yaitu cari. Di sini hampir mirip dengan rumus common button yang kedua, yaitu simpan. Tetapi ada beberapa perbedaan karena kita akan memanggil data tersebut. Karena kita bersifat memanggil, maka rumusnya berbeda dari yang pertama. Di sini kita akan menuliskan teks 1.teks sama dengan tanda seru rdh_nomor rm. Itu karena kita akan memanggil teks tersebut. Kita menuju ke common button hapus. Di sini sangat mudah, kita hanya menambahkan perintah delete lalu eremika b_bersih. Jadi data tersebut akan bersih ketika kita mengklik hapus. Selanjutnya untuk ubah ini sangat mirip dengan common button yang kedua, yaitu simpan. Jadi kita tinggal pindahkan rumusnya saja. Kita hapus bagian on error, resume next. Kita hapus juga bagian message, lalu kita perbaharui lagi sedikit dan jadilah perintah ubah. Nah, selanjutnya command yang ke-6, kita tinggal menambahkan rumus eremika b_bersih, dan untuk keluar kita sisa menambahkan unload form 1 dan selesai. Baik, mari kita coba jalankan aplikasinya. Kita input nomor Kamedis, lalu cari, akan muncul datanya. Ketika kita ingin mengubah, kita ubah saja. Lalu setelah itu kita klik bagian ubah. Nah, untuk batal, kita misalnya menginput nomor Kamedis, lalu kita ingin membatalkan, kita simpan. Lalu kita ingin menghapus, maka data tersebut akan terhapus. Lalu ketika kita ingin membatalkan, kita klik saja, dan ingin keluar, kita tinggal klik. Berikut beberapa form yang telah saya buat. Untuk pengerjaannya sama dengan yang telah dijelaskan di awal tadi. Dan yang terakhir, saya akan menampilkan form relasi saya, di mana di sini hanya ada beberapa perbedaan karena saya akan memanggil data dari form lain untuk ditampilkan di form tersebut. Jadi misalnya kita menulis nomor Kamedis, lalu klik tampilkan, maka akan muncul data dari form 2. Ini karena pada rumus kita bisa lihat with form 2 itu tandanya kita memanggil data dari form 2. Terima kasih.